Dalam video kali ini kita akan membahas sejarah tentang bangunan Candi Borobudur. Apa saja fakta menarik tentang bangunan Candi Borobudur? Apa itu bangunan Candi Borobudur? Berapakah tinggi bangunan Candi Borobudur? Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat menakjubkan. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan memiliki banyak fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Apa itu bangunan Candi Borobudur? Bangunan Candi Borobudur adalah sebuah monumen Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun oleh Wangsa Syailendra pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Candi Borobudur memiliki 504 arca Buddha yang ditempatkan di dalam stupa-stupa berlubang. Candi ini berbentuk pundan berundak dengan 9 tingkat yang melambangkan 3 tahap pencapaian kebudayaan. Kama dhatu atau alam nafsu, rupa dhatu atau alam bentuk, dan arupa dhatu atau alam tanpa bentuk. Candi ini memiliki 2.672 panel relief yang menggambarkan ajaran Buddha, kisah hidup Buddha, dan sejarah Jawa kuno. Relief ini memiliki koleksi Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Candi ini memiliki panjang 123 meter, lebar 123 meter, dan tinggi 35 meter. Candi ini dibangun dari batu andesit yang disusun tanpa menggunakan semen atau perekat lainnya. Di manakah letak bangunan Candi Borobudur? Bangunan Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini berjarak sekitar 40 km dari kota Yogyakarta dan 86 km dari kota Semarang. Candi ini berada di dataran tinggi Kedu yang dikelilingi oleh pegunungan dan lembah. Candi ini juga berdekatan dengan 2 candi Buddha lainnya, yaitu Candi Mendut dan Candi Pawon. Luas bangunan Candi Borobudur. Luas bangunan Candi Borobudur adalah 2.500 meter persegi. Luas ini dihitung dari luas permukaan candi yang terdiri dari 9 tingkat, termasuk stupa utama di puncak candi. Luas ini tidak termasuk luas halaman dan pagar candi. Luas bangunan Candi Borobudur adalah sama dengan luas lapangan sepak bola standar FIFA yang memiliki panjang 105 meter dan lebar 68 meter. Luas ini juga setara dengan luas 312 lapangan bulu tangkis yang memiliki panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter. Mengapa disebut bangunan Candi Borobudur? Nama asli Candi Borobudur tidak diketahui dengan pasti. Ada banyak pendapat dan teori yang mencoba menjelaskan asal-usul nama candi ini, tetapi tidak ada yang bisa dibuktikan secara ilmiah atau historis. Nama Borobudur berasal dari kata Borobudur yang ditulis oleh Sir Thomas Raffles dalam buku sejarah Pulau Jawa. Bor adalah nama desa terdekat dengan candi, sedangkan Budur berarti purba dalam bahasa Jawa. Jadi, Borobudur artinya purba bor atau desa purba. Nama Borobudur berasal dari kata boro dan budur. Boro artinya agung dalam bahasa Jawa, sedangkan budur berasal dari kata Buddha. Jadi, Borobudur artinya Buddha yang agung atau kuil agung untuk Buddha. Ini adalah pendapat Raffles sendiri dalam buku History of Java. Bagaimana terbentuknya bangunan Candi Borobudur? Candi Borobudur terbentuk dari proses pembangunan yang panjang dan rumit. Berikut adalah beberapa tahapan pembangunan Candi Borobudur. Pertama, para pembangun meratakan puncak sebuah bukit alami yang menjadi lokasi candi. Bagian atas bukit diratakan dan pelataran datar diperluas. Kedua, para pembangun memilih batu andesit sebagai bahan utama candi. Batu andesit dipotong menjadi balok-balok berukuran sama dan disusun menjadi struktur bangunan. Batu-batu ini disambung tanpa menggunakan semen atau perekat, melainkan menggunakan teknik saling kunci. Ketiga, para pembangun membuat relief-relief yang menggambarkan ajaran Buddha, kisah-kisah Jataka, dan sejarah Wangsa Syailendra. Relief-relief ini dibuat dengan cara mengukir permukaan batu andesit dengan alat-alat tajam. Relief-relief ini dibentangkan sepanjang 3 km di dinding candi. Keempat,
para pembangun membuat arca-arca Buddha yang ditempatkan di dalam stupa-stupa berlubang. Arca-arca Buddha ini dibuat dengan cara menempa batu andesit dengan palu dan pahat. Arca-arca Buddha ini memiliki berbagai sikap tangan atau mudra yang melambangkan ajaran Buddha. Kelima, para pembangun menyelesaikan pembangunan candi dengan memasang stupa utama di puncak candi. Stupa utama ini berbentuk setengah lingkaran yang melambangkan kosong atau sunyata dalam ajaran Buddha. Stupa utama ini juga memiliki katra atau payung yang melambangkan kedaulatan raja. Candi Borobudur diperkirakan selesai dibangun pada tahun 825 Masehi setelah sekitar 75 tahun masa pembangunan. Candi ini kemudian ditinggalkan pada abad ke-14 seiring dengan melemahnya pengaruh Hindu dan Buddha di Jawa, serta masuknya pengaruh Islam. Candi ini ditemukan kembali pada abad ke-19 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian melakukan penelitian dan pemugaran atas candi ini. Pemugaran besar-besaran dilakukan pada tahun 1973 sampai 1983 oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO dan beberapa negara lain. Pemugaran ini berhasil mengembalikan keindahan dan kemegahan Candi Borobudur, serta menjaga kelestariannya sebagai cagar budaya dan warisan dunia. Candi Borobudur dibangun dari sekitar 2 juta batu andesit yang dipotong dan disusun tanpa menggunakan semen atau berkat, melainkan menggunakan teknik saling kunci. Batu-batu ini memiliki berat rata-rata 10 kg per buah. Demikianlah pembahasan singkat tentang bangunan Candi Borobudur. Apa itu bangunan Candi Borobudur? Di manakah letak bangunan Candi Borobudur? Sekarang mari kita simak 9 fakta menarik mengenai bangunan Candi Borobudur. Bangunan Candi Borobudur ini memiliki banyak fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Berikut adalah 9 fakta menarik tentang bangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur memiliki satu stupa utama di puncak candi yang melambangkan kosong atau sunyata dalam ajaran Buddha. Stupa utama ini berdiameter 9,9 meter dan tingginya 10 meter. Di dalam stupa utama ini terdapat arca Buddha Vairocana yang melambangkan kesadaran universal. Arca ini hanya bisa dilihat dari atas atau melalui lubang-lubang pada stupa utama. Candi Borobudur memiliki 4 pintu masuk yang menghadap ke 4 penjuru mata angin. Pintu masuk utama terletak di sisi timur candi. Karena matahari terbit dari arah timur melambangkan kehidupan baru. Pintu masuk ini juga dilengkapi dengan tangga berundak yang melambangkan proses naik menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Candi Borobudur memiliki 5 teras terbuka dan 5 teras tertutup. Teras terbuka melambangkan alam semesta yang terbuka dan luas, sedangkan teras tertutup melambangkan alam semesta yang terbatas dan gelap. Latar-latar ini juga melambangkan 5 unsur alam, yaitu tanah, air, api, angin, dan ruang. Candi Borobudur memiliki 4 arah pandang yang berbeda. Arah pandang ke timur melambangkan kelahiran dan kehidupan Buddha. Arah pandang ke selatan melambangkan kisah-kisah kebajikan Buddha dalam kehidupan sebelumnya. Arah pandang ke barat melambangkan pencerahan dan kematian Buddha. Dan arah pandang ke utara melambangkan perjalanan spiritual Sudana mencari kebenaran. Candi Borobudur memiliki 3 zona utama yang melambangkan 3 tingkatan alam semesta dalam kosmologi Buddha. Zona pertama adalah zona alas candi yang melambangkan kamadhatu atau alam nafsu. Zona kedua adalah zona tubuh candi yang melambangkan rupa dhatu atau alam bentuk. Dan zona ketiga adalah zona puncak candi yang melambangkan arupa dhatu atau alam tanpa bentuk. Candi Borobudur memiliki 3 jenis stupa yang berbeda bentuk dan ukuran. Stupa pertama berbentuk persegi dengan lubang persegi di setiap sisinya, stupa kedua berbentuk lingkaran dengan lubang lingkaran di setiap sisinya, dan stupa ketiga berbentuk setengah lingkaran tanpa lubang. Stupa-stupa ini melambangkan 3 tahap pencapaian kesempurnaan dalam ajaran Buddha, yaitu Sravaka atau murid, Pratyeka Buddha atau pencerahan sendiri, dan Samyak Sambuddha atau pencerahan sempurna. Candi Borobudur memiliki 3 jenis relief yang berbeda gaya dan teknik. Relief pertama adalah relief datar yang hanya menggambarkan kontur objek tanpa bayangan atau kedalaman. Relief kedua adalah relief bergelombang yang menggambarkan objek dengan bayangan dan kedalaman menggunakan teknik ukiran bergelombang. Relief ketiga adalah relief timbul yang menggambarkan objek dengan bayangan dan kedalaman menggunakan teknik ukiran timbul.
Relief-relief ini melambangkan 3 periode seni Buddha di Jawa, yaitu periode klasik awal, periode klasik tengah, dan periode klasik akhir. Candi Borobudur memiliki 3 jenis arca Buddha yang berbeda gaya dan ekspresi. Arca pertama adalah arca Buddha dengan ekspresi tenang dan wajah bulat. Arca kedua adalah arca Buddha dengan ekspresi serius dan wajah lonjong. Arca ketiga adalah arca Buddha dengan ekspresi bahagia dan wajah oval. Arca-arca ini melambangkan 3 periode seni Buddha di Jawa, yaitu periode klasik awal, periode klasik tengah, dan periode klasik akhir. Candi Borobudur memiliki 3 jenis hiasan yang berbeda motif dan makna. Hiasan pertama adalah hiasan geometris yang menggambarkan pola-pola geometris seperti segitiga, persegi, lingkaran, bintang, dan lain-lain. Hiasan kedua adalah hiasan flora yang menggambarkan tanaman-tanaman seperti bunga lotus, bunga teratai, daun sirih, dan lain-lain. Hiasan ketiga adalah hiasan fauna yang menggambarkan binatang-binatang seperti gajah, singa, kuda, burung garuda, dan lain-lain. Hiasan-hiasan ini melambangkan keindahan alam dan makhluk hidup dalam ajaran Buddha. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.